Dikatakan, hidupmu melintas di depan mata saat momen terakhirmu tiba, dan kita melihat ayah sang protagonis di ranjang kematiannya. Pria itu meminta Sui untuk menjaga ibu dan adik perempuannya. Kemudian, ia teringat ibunya memberinya camilan. Ibunya menyebutkan bahwa ia mendapat pekerjaan baru, menyuruhnya hanya fokus pada pelajarannya sebelum kita melihat adik perempuannya yang masih kecil dengan lollipop, menasihatinya untuk selalu mendengarkan ibu mereka. Adegan beralih ke sekolahnya di mana seorang pengganggu menginjak camilannya. Pengganggu itu kemudian mempertanyakan mengapa pemuda itu berani muncul di sekolah sementara teman-temannya menahan seorang gadis. Selanjutnya, penyerang itu berteriak pada sang protagonis, mengatakan bahwa ia terlalu lemah untuk berpura-pura menjadi pahlawan. Gadis yang ia coba lindungi memberitahunya bahwa ia seharusnya tidak melukai para pengganggu dan hanya peduli pada dirinya sendiri. Pada saat itulah, sebuah truk yang melaju kencang menerobos ke arahnya, klaksonnya bersuara nyaring. Pemuda itu benar-benar membeku. Tak mampu memproses apa yang terjadi saat kendaraan itu semakin mendekat. Sejenak kemudian, payungnya tersapu angin, dan ia bertanya-tanya apakah ini benar-benar cara ia seharusnya pergi. Terbaring di tanah dalam genangan merah, bocah itu menyadari bahwa akhirnya benar-benar telah tiba. Sebelum pergi, ia memikirkan ibunya dan adik perempuannya, Isusa, tepat saat cahaya aneh mulai menyelimutinya. Ia menyesali ketidakmampuannya melindungi mereka saat cahaya biru menghubungkannya dengan sepasang kekasih di jalan. Dengan air mata yang menggenang di matanya, bocah itu diliputi penyesalan karena telah begitu tak berdaya sepanjang hidupnya. Ia kemudian bersumpah bahwa dalam kehidupan lain, ia akan melindungi orang-orang yang dicintainya dengan tangannya sendiri. Kesadarannya melakukan perjalanan ke dunia lain di mana ia terlahir kembali di benua ajaib Arcanis. Di sana kita menemukan kerumunan yang berkumpul untuk sebuah acara saat seorang pria mengumumkan dimulainya pemberkatan ilahi tahunan. Ia menjelaskan bahwa anak-anak di bawah usia 6 tahun harus mempersembahkan barang paling berharga mereka kepada para dewa. Sebagai imbalannya, seorang utusan ilahi akan dikirim untuk merasakan elemen sihir tersembunyi anak itu dan memberi mereka kesempatan. Seorang bocah kecil kemudian bertanya kepada ibunya apakah ia boleh mempersembahkan permennya. Tapi ibunya bersikeras bahwa itu harus sesuatu yang bernilai. Untuk mengilustrasikan poin itu, kita melihat sebuah kotak yang berisi 2 permata biru yang sangat mahal dan berkilauan. Seorang wanita bangsawan bernama Lady Blank membanggakan bahwa semakin berharga persembahan itu, semakin tinggi peluang untuk diberkati. Sementara itu, 2 pria membahas keluarga Rian yang tampaknya menghabiskan seluruh kekayaan mereka hanya untuk pemberkatan ini. Pada saat itu, sebuah keluarga bangsawan mulai berjalan menuju altar dengan langkah tegas dan penuh percaya diri. Itu adalah keluarga Rian dan para pengamat bergumam bahwa itu akan sangat tragis jika mereka tidak diberkati setelah segalanya. Kepala keluarga, Hall Rian, berpikir pada dirinya sendiri bahwa ia telah memasang taruhan besar pada masa depan garis keturunannya. Ia percaya bahwa anak-anaknya, Leika dan Louis Rian, adalah yang paling cemerlang dan pasti akan menerima pemberkatan tingkat tinggi. Pendeta yang memimpin upacara memanggil yang berikutnya dalam daftar untuk maju ke hadapan kerumunan. Julia Rian yang kecil dipanggil, dan ia berjalan dengan ragu menuju altar untuk membuat persembahannya. Dengan itu, gadis kecil itu mempersembahkan sebuah mahkota emas kecil sebagai harta paling berharga miliknya kepada para dewa. Segera, sebuah lingkaran sihir biru besar menyala di lantai, bersinar dengan intensitas yang menakjubkan. Sinar-sinar energi mulai meledak dari lingkaran itu, dan semua orang terkejut oleh kekuatan yang dilepaskan. Seseorang di kerumunan bertanya-tanya apakah ini bisa jadi pemberkatan legendaris Kahai, dewa petir yang perkasa. Untuk keterkejutan semua orang, pemberkatan itu tingkat 7. Prestasi yang tak terlihat setidaknya selama 12 tahun. Keluarganya meledak dalam perayaan, merasa bahwa dengan bakat luar biasa seperti itu, mereka benar-benar telah dipilih oleh para dewa. Energi sihir itu kemudian mulai memudar perlahan saat gadis kecil itu tetap berada di tengah lingkaran. Setelah semua cahaya menghilang, Julia kecil ditinggalkan dalam kebingungan, tidak sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi. Orang-orang mengomentari bahwa persembahannya adalah mahkota petir, tapi barang itu tidak akan memakan seluruh kekayaan. Seorang pria menunjukkan bahwa masih ada 1 anak lagi yang tersisa, dan harta legendaris sejati akan dipersembahkan olehnya. Ayahnya kemudian berpaling pada putranya Lukas, memberitahunya bahwa gilirannya, dan bocah itu mengangguk dengan senyum percaya diri. Seorang pelayan menyerahkan kotak kepada Lukas, memintanya untuk menerima persembahan yang ada di dalamnya. Saat membuka kotak itu, semua orang mundur karena energi iblis yang memancar dari pedang di dalamnya. Saat bocah itu memegang pedang itu, roh gunung berapi, nenek moyang sihir dan dewa api, termanifestasi di belakangnya. Adik perempuannya mendorongnya,
memberitahunya untuk memberikan segalanya dan mengamankan pemberkatan yang kuat. Pendeta mengamati bocah itu mendekati altar, merenungkan keberaniannya karena mempersembahkan sesuatu yang begitu berharga. Dari ini, ia memahami bahwa kepala keluarga Rian benar-benar mempertaruhkan segalanya pada bocah ini. Bocah itu meletakkan pedang itu di atas altar, dan sebuah lingkaran sihir berapi muncul dengan kekuatan yang menghancurkan. Di luar, langit tiba-tiba berubah warna, awan bergeser menjadi nada kemerahan yang mengancam. Ayah bocah itu terpana, bertanya-tanya apakah ini mungkin pemberkatan tingkat 9 legendaris. Di dalam aula, obor-obor yang menerangi ruangan mulai membakar dengan intensitas yang tidak wajar. Sejenak kemudian, gelombang api kolosal meledak dari altar, meluncur menuju kerumunan yang ketakutan. Di tengah semua panas itu, Lukas muda tampak mengantuk seolah benar-benar tidak sadar akan lingkungannya. Pedang iblis itu mulai melayang di udara, dan bocah itu menatapnya, benar-benar terpesona. Ia kemudian memperhatikan nyala api kecil yang berkedip di tangannya dan bingung, tidak memahami apa itu. Tiba-tiba, nyala api itu meledak, menyelimuti seluruh lengannya dan membuat pemuda itu panik. Pantulan neraka di matanya mengungkapkan intensitas kekuatan yang akan dilepaskan. Dalam sekejap, seluruh tubuh bocah itu dikonsumsi oleh api, dan ia mulai berteriak kesakitan. Ia benar-benar ditelan oleh api saat pedang terkutuk itu melayang tegas di atasnya. Dari dalam api, bola-bola api aneh mulai terbentuk dan menetes ke lantai. Mengikuti peristiwa aneh ini, langit di luar kembali normal seolah tidak ada yang terjadi. Ayah bocah itu bertanya apakah pemberkatan itu sudah selesai dan kemana roh ilahi itu pergi. Keluarganya memandang dengan khawatir. Adik perempuannya kemudian menunjuk ke arah altar, mendesak semua orang untuk melihat ke sana. Tiba-tiba, sebuah tubuh jatuh dari langit, diselimuti api biru dan asap abu-abu. Pada saat itu, lollipop gadis kecil itu jatuh ke tanah dan pecah berkeping-keping. Terbaring di lantai, bocah itu tampak bingung dan ketakutan tanpa pemahaman apa yang terjadi padanya. Melihat saudara laki-lakinya dalam keadaan seperti itu, Julia kecil mulai menangis terseduh-seduh. Semua orang berlari ke arahnya, berteriak memanggil namanya dan nama keluarganya dalam keputusasaan total. Orang tuanya berlutut di sisinya, memohon agar ia bangun sambil bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Pendeta kemudian menyatakan dengan ekspresi muram bahwa Dewa Api telah benar-benar menolak bocah itu. Ia menjelaskan bahwa Lukas Rian telah ditinggalkan oleh nenek moyang sihir, dan tidak akan menerima pemberkatan apapun. Pada saat ini, kita menyaksikan jiwa sang protagonis dari dunia lain memasuki tubuh Lukas muda. Sementara itu, di alam Dewa Api, Volcano sedang mengamuk atas apa yang baru saja terjadi. Ia marah bahwa keluarga Rian berani mempersembahkan kekuatan yang hampir mengakhiri keberadaannya. Dewa Api itu mengungkapkan bahwa bila itu masih membawa bekas luka dari saat ia menusuknya, pelanggaran yang tak akan pernah ia ampuni. Sebuah roh api kecil kemudian muncul mengeluarkan asap seolah untuk mengejek situasi. Para pelayannya memuji dia, mengomentari belas kasihnya karena hanya membakar jiwa anak itu. Salah satu roh memperhatikan jiwa dari dunia lain dan bertanya apakah ia harus membakar yang itu juga. Volcano menolak idenya, menyatakan bahwa ia tidak akan membuang waktunya pada serangga dari dunia luar. Ia kemudian mengalihkan perhatiannya pada persembahan itu, memutuskan untuk memeriksanya lebih dekat. Jiwa sang protagonis tetap terperangkap dalam bola biru saat Volcano mengamatinya dari kejauhan. Di dalam bola itu, jiwa sang protagonis memandang cahaya yang sangat terang bersinar di depannya. Adegan kemudian beralih ke alam mata air surgawi Dewa Bela Diri di mana sebuah sosok kuat melayang. Ini adalah Dewa Bela Diri. Matanya bersinar dengan energi emas yang menandakan kekuatannya yang luar biasa. Dengan ekspresi muram, pria itu tampak sedang mempersiapkan diri untuk konflik besar. Kakinya memancarkan energi yang sama saat ia mulai melangkah melintasi permukaan tak terlihat di udara. Dengan itu, ia melesat maju dan menghancurkan penghalang dimensi yang pecah seperti kaca. Dewa Bela Diri tampak teguh untuk mengatasi segala rintangan yang menghalangi jalannya. Hanya dengan kekuatan langkahnya, ia terus menghancurkan penghalang-penghalang itu, memisahkan dimensi. Setiap langkah yang ia ambil merobek ruang di depannya, membentuk jalan ke yang tak diketahui. Akhirnya, ia menembus penghalang terakhir, tiba di tempat yang penuh bintang. Di sana ia menghadapi makhluk kolosal dengan banyak mata merah yang memerintah dunia aneh ini. Dewa Bela Diri menyilangkan tangannya, mempertanyakan apakah monster itu benar-benar berniat menghalangi jalannya. Makhluk itu menatap balik dengan mata-mata mengerikan dan membuka mulut yang penuh gigi tajam seperti pisau cukur. Tanpa peringatan, entitas itu menerkam, meluncurkan serangan bayangan terhadap Dewa Bela Diri. Ledakan energi gelap menembak ke arahnya, tapi pria itu tampak sama sekali tidak terganggu.
Monster itu kemudian membuka mulut raksasanya, mencoba melahap dewa bela diri dalam satu gigitan. Tapi pejuang itu jauh terlalu kuat, menahan rahang makhluk itu dan mencegahnya menelannya. Dengan tatapan penuh amarah, dewa itu mempersiapkan serangan balik untuk menghilangkan ancaman itu sekali untuk selamanya. Ia menyalurkan seluruh energinya ke dalam satu pukulan, menghantam makhluk itu dengan kekuatan penuhnya. Pukulan itu begitu besar sehingga ledakan cahaya emas yang cemerlang benar-benar menghancurkan monster itu. Setelah mengalahkan makhluk itu, dewa bela diri membiarkan dirinya tersenyum puas atas hasil pertarungan. Pada saat itu, sebuah lubang cacing raksasa robek di ruang angkasa, membentuk portal cahaya biru. Pria itu berdiri di depan portal, mengamati kekuatan luas yang memancar dari dalamnya. Senyum percaya diri terukir di wajahnya saat ia tampak bersiap melangkah melalui portal. Ia kemudian berkomentar bahwa sumber kekuatan ini ternyata tidak terlalu istimewa. Tiba-tiba, sebuah cahaya emas kecil muncul di kekosongan dan dengan cepat meluncur ke arahnya. Itu adalah peri berotot yang terbang ke arahnya sambil menangis dan berteriak memanggil tuannya. Dewa bela diri menangkapnya di telapak tangannya, bertanya mengapa roh pelayannya mengganggunya. Ia kemudian merasakan gangguan aneh dan menyadari bahwa mitra lamanya, Rekde, baru saja dihancurkan. Pejuang itu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di benua Arcanis untuk ini terjadi. Ia teringat bahwa 1000 tahun lalu, seni bela diri unggul daripada sihir, namun sekarang volcano yang disembah. Peri itu membalas bahwa jika ia tidak terlalu terobsesi dengan seni bela diri, dewa menyedihkan itu tidak akan pernah naik ke kekuasaan. Pria itu menjawab bahwa terlepas dari itu, menyebarkan jalan seni bela diri adalah beban berat yang harus ditanggung. Sebuah nyala api kecil muncul dan ia mengakui bahwa ia tidak tertarik mengembangkannya, tapi ia punya kewajiban. Ia merasa terdorong untuk mewariskan pengetahuannya agar seni bela diri tidak hilang. Karena alasan itu, ia menyatakan bahwa makhluk kecil seperti dirinya harus tetap setia pada latihan. Ia kemudian berbalik dan mulai berjalan menuju cahaya putih yang sangat terang. Kesadarannya mengembun menjadi titik cahaya kecil, melakukan perjalanan melalui kekosongan ruang angkasa yang dalam. Tiba-tiba, sang protagonis, yang tidak sadar, mendengar suara dan bertanya-tanya apakah ia entah bagaimana selamat. Ia kemudian membuka matanya dan mendapati dirinya dalam situasi yang benar-benar baru, tak mampu memahami apa yang terjadi. Di mata batinnya, sang protagonis melihat dirinya dikelilingi oleh banyak wajah berotot dewa bela diri. Memakai ikat kepala, pemuda itu benar-benar bingung, gagal memahami semuanya. Entitas itu memperkenalkan dirinya sebagai Mars, dewa bela diri, dan menyatakan bahwa ia akan memberinya pemberkatan ilahi. Secara tiba-tiba, Lukas terbangun di tempat tidur, mempertanyakan apakah pengalaman itu hanya mimpi aneh. Saat itu juga, para peri berotot termanifestasi, terbang keliling dan dengan antusias menyanyikan nama dewa bela diri. Bocah itu terpana saat entitas itu mengumumkan bahwa ia akan menganugerahkan pemberkatan dewa bela diri kepadanya. Segera setelah itu, seberkas cahaya emas menghantamnya, membuat pemuda itu benar-benar lumpuh. Ia menerima pemberkatan tingkat 9 dewa bela diri, dan batasan pada pelatihan seni bela dirinya dihapus. Duduk di tempat tidur, ia bertanya-tanya apa itu semua dan apa arti dewa bela diri tingkat 9. Selain itu, ia terkejut oleh kenangan betapa luar biasa berototnya roh-roh dewa itu. Pemuda itu kebingungan, bertanya-tanya apa yang terjadi karena ia seharusnya telah mati. Ia teringat kecelakaan truk dan tak bisa memahami mengapa ia masih hidup setelah segalanya yang terjadi. Dengan mata terbelalak, ia mulai menghubungkan titik-titik dan memahami realitas barunya. Tiba-tiba, banjir kenangan dari Lukas Rian asli membanjiri pikirannya sekaligus. Pemuda itu tertawa gugup, bertanya-tanya apakah para dewa hanya bermain lelucon kejam padanya. Ia menyadari bahwa ia telah terlahir kembali ke dunia sihir sebagai bocah yang ditinggalkan oleh para dewa. Ia memikirkan ibu dan adik perempuannya, menyadari bahwa mereka sekarang akan hidup dari uang asuransi kematiannya. Memandang tangannya, ia masih belum memahami arti pemberkatan dewa bela diri atau seni bela diri. Pada saat kebingungan ini, sebuah lollipop merah muda dan putih secara misterius menggelinding masuk ke kamarnya. Bocah itu berpaling ke pintu, penasaran siapa yang mungkin meninggalkan permen itu untuknya. Di ambang pintu, seorang gadis pirang kecil memanggilnya. Matanya penuh air mata dan ekspresinya sangat sedih. Kita mendapat close-up wajahnya saat air mata mengalir di pipinya, sementara ia terseduh-seduh tak terkendali. Ia kemudian berlari maju dan melompat ke pelukan protagonis, yang memeluknya. Ia menangis bahwa ia akhirnya bangun. Gadis kecil itu menjelaskan bahwa ia mendengar orang-orang mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bangun, yang membuatnya sangat khawatir. Dengan senyum menenangkan, pemuda itu meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja,
berpikir pada dirinya sendiri bahwa ini pasti adik barunya, Julia. Ia kemudian teringat adik perempuannya yang dulu, Isusa, dan membayangkan kedalaman kesedihannya atas kematiannya. Karena itu, ia bersumpah untuk melindungi orang-orang berharga dalam kehidupan baru ini, mengandalkan dewa bela diri untuk membantunya. Di luar, matahari bersinar terang pada pot bunga kuning, melambangkan fajar harapan baru. Adegan kemudian beralih ke sebuah altar di mana patung malaikat yang megah dan mengesankan berdiri menonjol. Patung itu tampak tenang dan damai, tapi tiba-tiba aura aneh mulai meresap ke area itu. Cairan gelap mulai menetes dari mata patung itu, menyerupai air mata darah. Tak lama kemudian, seluruh patung itu dilapisi zat ini, dan sosok jahat termanifestasi. Seorang wanita misterius menyatakan bahwa kehadiran pria yang dibencinya itu akhirnya lenyap dari dunia. Ia kemudian merenungkan apakah ia telah tiada, atau hanya meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Dengan lambang ular di dadanya, wanita itu meratapi bahwa ia sekarang memiliki sedikit sekali kekuatan yang tersisa. Rambut gelapnya melayang di udara, saat ia tampak perlahan pulih dari lukanya. Dengan senyum sinis, ia menyatakan bahwa tanpa dia menghalangi, dunia ini segera akan sepenuhnya menjadi miliknya. Cerita kemudian maju 9 tahun, menunjukkan kami kediaman mewah keluarga bangsawan Rian. Di luar, seorang pemuda bersiul sambil menyeka keringat dari wajahnya dengan sapu tangan putih. Ini adalah Lukas Rian, sekarang dewasa muda. Ia mencatat bahwa cuaca akhirnya cerah dan Julia pasti sudah selesai latihan. Sang protagonis memutuskan untuk mencari adiknya, tapi sebuah sulur berduri menembak ke arahnya. Ia segera merasakan bahaya dan bersiap menghadapi serangan kejutan yang datang dari sisinya. Pada saat itu, senjata berduri itu menjeratnya, melumpuhkannya di tengah taman. Pemuda itu menggerutu kesal, berpikir bahwa hanya satu orang yang akan melakukan lelucon kekanak-kanakan seperti itu. Sejenak kemudian, saudara tirinya, Jeremy, muncul memegang tongkat, mengungkapkan dirinya sebagai penyerang. Jeremy menyapanya dengan sarkasme saat seorang pelayan rumah tangga di dekatnya terkikik atas situasi pahlawan kami. Si pirang itu kemudian memperingatkannya bahwa halaman belakang ini eksklusif untuk para penyihir keluarga Rian. Duri-duri itu kemudian mengerat lebih kuat di sekitar tubuh pemuda itu, menyebabkan rasa sakit yang signifikan. Dengan senyum kejam, Jeremy mengancam untuk mematahkan beberapa rusuknya untuk memberi pelajaran. Tapi untuk keterkejutan penyerang itu, sang protagonis hanya menguap bosan, meninggalkannya bingung. Pemuda itu kemudian menunjukkan bahwa adiknya sedang menyelesaikan pelatihan sihirnya dan akan kembali sebentar lagi. Dengan tatapan serius, ia memperingatkannya untuk melepaskannya jika ia tidak ingin digoreng oleh petirnya. Jeremy menjadi gelisah, memanggilnya pengecut karena bersembunyi di balik adiknya dan mengklaim bahwa ia tidak takut petir. Pada saat yang sangat itu, secercah petir ungu turun dari langit, menghantamnya dengan kejutan listrik yang kuat. Bocah itu ditinggalkan benar-benar hangus saat pelayan rumah tangga berteriak ketakutan untuk tuannya. Sang protagonis kemudian melirik ke belakang untuk melihat adiknya Julia mendekat, tongkat sihirnya di tangan. Tongkat pinknya, dihiasi telinga kucing, masih berderak dengan percikan ungu, memamerkan kekuatannya yang luar biasa. Julia, sekarang lebih tua, memperingatkannya bahwa jika ia mengganggu saudara laki-lakinya lagi, ia tidak akan ragu-ragu. Dengan ekspresi marah, ia cemberut, membuat jelas bahwa ia tidak main-main. Ia kemudian berpaling pada sang protagonis, meyakinkannya bahwa ia akan segera menghilangkan sulur-sulur itu. Dengan sihir Julia, sulur berduri itu runtuh ke tanah dan perlahan membusuk menjadi debu. Pada saat itu, sang protagonis dengan sayang menepuk kepala adiknya, dan ia memberinya senyum yang menggemaskan. Pemuda itu kemudian berpaling pada saudara tirinya, bertanya apakah ia akhirnya belajar pelajarannya tentang mengganggunya. Wajahnya memerah karena amarah. Jeremy hanya bergumam tak jelas, tak mampu membentuk respons. Segera setelah itu ia dan pelayan rumah tangga melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka, ketakutan pada gadis itu. Pahlawan kami mengomentari bahwa ia cukup ringan padanya dengan kejutan terakhir itu, karena ia tampak benar-benar baik-baik saja. Wanita muda itu kemudian bertanya mengapa ia tidak melawan balik, mengingatkannya bahwa kekuatannya adalah rahasia di antara mereka. Sang protagonis tersenyum, menambahkan bahwa selain itu, ia selalu ada untuk melindunginya dari segala bahaya. Dengan senyum percaya diri, ia menunjukkan bahwa ia hanya menggoda adik kecil yang dicintainya. 9 tahun telah berlalu sejak reinkarnasinya ke tubuh Lukas Rian muda. Ia teringat bahwa pada hari ia bangun, ayahnya datang mengunjunginya, bersandar pada tongkat kayu. Saat itu, pemuda itu yakin bahwa ia akan diusir dari keluarga karena gagal memenuhi harapan mereka. Tapi untuk keterkejutannya, ayahnya memeluknya,
mengatakan bahwa ia hanya senang bahwa ia telah bangun dengan selamat. Sang protagonis menjelaskan bahwa Holrian adalah pemimpin ordo kesatria terkenal dalam kerajaan. Karena itu, ia jarang di rumah untuk melihat anak-anaknya, tapi ia tetap ayah yang penuh kasih bagi mereka. Saat Hall mengetahui bahwa ia berlatih seni bela diri, ia mengirimkan surat yang berisi beberapa informasi. Itu menyebutkan bahwa arsip keluarga menyimpan beberapa tome kuno tentang seni bela diri untuknya pelajari. Dengan itu, Lukas muda memasuki arsip dengan lilin untuk mencari buku-buku yang disebutkan ayahnya. Berkat surat itu, pemuda itu mampu memulai rencana berani dan ambisius untuk masa depannya. Kembali ke masa kini, seseorang di luar kediaman berteriak, memanggil Tuan Muda Lukas. Dua pelayan rumah tangga mengeluh bahwa Lukas, meskipun masih muda, setiap hari kabur ke lokasi yang tidak diketahui. Salah satunya meyakinkan yang lain untuk tidak khawatir, karena ia akan diusir karena kurangnya sihir tepat sebelum mereka merasakan getaran. Mereka bertanya-tanya apakah seseorang sedang berlatih sihir bumi, tidak menyadari sumber sebenarnya. Adegan beralih ke sang protagonis yang sedang berlatih dengan memukul dinding batu, padat dengan kekuatan besar. Kita kemudian melihat Lukas muda di dalam gua yang ia gali sendiri untuk berlatih secara rahasia. Ia mengungkapkan bahwa tempat persembunyian itu terletak tepat di bawah kamarnya, dan bahwa ia membangunnya dengan tangannya sendiri. Pemuda itu menjelaskan bahwa ia menghabiskan 6 bulan untuk menggali ruang itu, membaginya menjadi 4 area berbeda, area belajar, ruang penyimpanan, lapangan latihan, dan kamar mandi sementara dengan bak murah. Sejak menyelesaikan area latihan, ia telah berlatih secara rahasia setiap hari untuk menjadi lebih kuat. Setelah hari lain yang melelahkan, pemuda itu bersiap merendam diri di bak obatnya. Air ungu itu berdesir dengan bentuk-bentuk spektral yang bangkit darinya, menandakan sifat kuatnya. Ia rileks di bak itu, mencatat bahwa mandi obat adalah metode paling efektif untuk pelatihan seni bela diri. Pemuda itu menceritakan bahwa 3 tahun telah berlalu sejak ia mulai berlatih dengan teknik penempaan Qi. Akibatnya, ia sekarang begitu tahan lama sehingga serangan sihir tingkat 5, atau di bawahnya bahkan tidak bisa menggoresnya. Sang protagonis menyatakan bahwa pertahanannya akhirnya mengkristal, dan sekarang saatnya berkonsentrasi pada serangannya. Ia kemudian mengambil katananya, bersiap menguji keterampilannya melawan boneka latihan. Dengan pegangan tegas pada bilahnya, ia memusatkan niatnya untuk memberikan serangan yang kuat dan tepat. Dalam sekejap mata, ia menerkam maju, menyerang boneka itu dengan kecepatan mematikan dan menakjubkan. Matanya mencerminkan tekad dan kekuatan yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun latihan ini. Selain pedang, ia juga ahli dalam senjata lain, seperti tombak yang ditunjukkan dalam gambar. Dengan tombaknya, sang protagonis melesat maju, memberikan pukulan kuat terhadap boneka latihan. Boneka latihan itu kemudian diserang oleh rentetan serangan cepat dan tepat yang benar-benar melumpuhkannya. Akibatnya, target latihan itu hancur lebur, runtuh menjadi pecahan-pecahan di lantai gua. Ia mencapai tingkat 4 dalam tekniknya dan memutuskan untuk menghabiskan waktu melatih tinjunya. Pemuda itu merenung bahwa meskipun keterampilannya telah meningkat pesat, sesuatu masih terus mengganggunya. Ia tahu bahwa para seniman bela diri akhirnya mencapai plato dan satu-satunya cara untuk melampauinya adalah melalui pencerahan. Tapi pencerahan yang disebut-sebut ini begitu sulit dipahami, sehingga sebagian besar praktisi menyerah di tengah jalan. Lukas kemudian memposisikan dirinya di depan pilar batu, menyatakan bahwa jalannya akan sangat berbeda. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam, memusatkan seluruh energinya untuk melepaskan pukulan kuat pada pilar itu. Dengan tatapan penuh tekad, ia bersiap menunjukkan hasil dari latihan kerasnya. Ia kemudian menghantam tinjunya dengan segenap kekuatan ke pilar batu besar di depannya. Dampaknya begitu besar sehingga pilar itu pecah menjadi 1000 serpihan, menciptakan awan debu yang besar. Di tengah puing-puing, pemuda itu mengamati hasil kekuatannya dengan ekspresi percaya diri. Teknik tinju miliknya mencapai tingkat 5, menunjukkan kekuatan dan keterampilan yang terus berkembang. Sang protagonis kemudian menyadari bahwa tingkatannya hanya terus meningkat, dan baginya, tidak ada batas atas. Ini disebabkan oleh berkah ilahi yang diterimanya, yang memungkinkan kemampuannya berevolusi tanpa akhir. Tiba-tiba, jam dinding mulai berdentang, menandakan bahwa hampir tengah malam. Ia ingat bahwa ayahnya, Hall, pulang malam ini, dan mereka dijadwalkan untuk makan malam keluarga. Adegan kemudian beralih ke jendela kediaman, mengungkapkan bahwa malam sudah turun. Kini berpakaian lengkap, pemuda itu berjalan menyusuri koridor menuju ruang makan kediaman. Saat membuka pintu ruang makan, sang protagonis menemukan keluarganya sudah berkumpul untuk makan malam istimewa itu. Ayahnya, Hall, mencatat bahwa sudah setengah tahun sejak terakhir kali mereka bertemu dan mengundangnya untuk duduk.
Dengan senyum, pemuda itu setuju dan menuju tempatnya di meja makan besar yang megah. Patriar itu mengumumkan bahwa Akademi Allen sedang mendirikan Departemen Seni Bela Diri dan bahwa ia sudah terdaftar. Pria itu mendorongnya, mengakui kesulitannya, tapi menyatakan keyakinan pada potensi putranya untuk lulus ujian. Sang protagonis mengucapkan terima kasih sementara adiknya Julia makan dengan tenang di sisinya. Pemuda itu berpikir bahwa ia harus menjadi lebih kuat untuk melindungi apa yang penting, tapi tanpa menarik perhatian yang tidak perlu. Memandang tangannya, ia merenungkan bagaimana ia akan menyeimbangkan kekuatannya tanpa menimbulkan masalah. Adiknya kemudian mengangkat tangan, menyatakan bahwa ia juga ingin menghadiri Akademi Sihir Allen bersamanya. Ayahnya mengatakan bahwa ia terlalu muda, tapi gadis itu membalas bahwa kelas elit tidak memiliki batasan usia. Wanita muda itu kemudian mengungkapkan bahwa ia sudah menerima tawaran dari akademi untuk kelas elit dan menyajikan suratnya. Tertarik, pria itu mengambil surat itu untuk memverifikasi apakah klaim putrinya benar. Ia memuji gadis itu, mengomentari bahwa reputasinya sebagai prodigi telah mencapai Akademi Allen yang terkenal. Adik sang protagonis berseri-seri bahagia sementara Jeremy memandang dengan kecemburuan yang intens. Si pirang itu bertanya-tanya mengapa Lukas mendapat perlakuan istimewa, dan bagaimana ini akan memengaruhi posisinya sendiri. Pada saat itu, sebuah tangan dengan sarung tangan ungu bertumpu di bahunya, mencoba menenangkan amarah dan irinya. Wanita itu menyuruhnya tetap tenang, dan pemuda itu sedikit terkejut oleh sentuhan yang tak terduga. Dengan tatapan tenang, ia menasihatinya untuk tidak memikirkan situasi pahlawan kami. Ini adalah Jessica Ryan, ibu Jeremy, yang menambahkan bahwa tidak ada jaminan Lukas bahkan akan lulus ujian. Senyum jahat rukir di bibirnya, menunjukkan bahwa ia sedang merencanakan sesuatu terhadap sang protagonis. Seminggu kemudian, hari keberangkatan mereka tiba, dan keluarga berkumpul di gerbang untuk mengucapkan selamat tinggal. Ibu Lukas dan Julia menyuruh mereka menjaga diri, berjanji untuk berkunjung dengan puding favorit mereka. Ia kemudian memberi masing-masing seorang koin emas, mengingatkan mereka untuk tidak melupakan jimat keberuntungan mereka. Koin itu milik dinasti Buon, yang mempersatukan dunia sekitar 10.000 tahun lalu. Ayah mereka menjelaskan bahwa koin itu menampilkan Kaisar pertama, Mars, di sisi depan dan senjatanya di belakang. Sang protagonis segera mengenali wajah Mars sebagai roh berotot yang telah memberkatinya. Orang tuanya mendesaknya untuk selalu membawa koin itu sebagai jimat keberuntungan. Pemuda itu merasa sangat beruntung memiliki keluarga yang luar biasa baik di kehidupan lampaunya maupun yang ini. Dengan itu, kedua saudara mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga mereka dan memulai perjalanan ke akademi. Beberapa jam kemudian, kusir mengumumkan bahwa matahari terbenam dan mereka akan berkemah untuk malam itu. Malam tiba dan bulan purnama menerangi lapangan terbuka di mana kelompok itu memutuskan untuk menghabiskan malam dengan aman. Kusir, Voron, menyatakan bahwa jika mereka berangkat pagi-pagi, mereka akan tiba di Daku, lokasi akademi. Keesokan harinya, Julia menjadi bersemangat atas berita itu dan bertanya apakah ada hal menarik untuk dilakukan di kota Daku. Forton menjawab bahwa kota itu terkenal dengan turnamen dodgeball sihir tahunan yang diadakan di musim semi. Ia juga menyebutkan bahwa daerah itu adalah surga bagi para pecinta makanan yang membanggakan banyak masakan lokal yang lezat. Mulut gadis itu mulai berair dan saudara laki-lakinya menggodanya, menunjukkan bahwa ia bahkan sudah mengiler. Tiba-tiba, sang protagonis merasakan sesuatu yang salah di udara, dan ekspresinya menjadi serius dan waspada. Indra tingkat tingginya mendeteksi 12 kuda dan 13 individu yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Pemuda itu kemudian bertanya pada Ford, apakah daerah ini dikenal memiliki perampok. Ia percaya tekniknya telah mempertajam indranya, dan yakin ia tidak membayangkannya. Sang protagonis kemudian menyadari bahwa ia harus berhati-hati, karena mereka kalah jumlah di hutan. Dengan itu, ia memperingatkan bahwa sekelompok misterius mendekat dengan cepat dan semua orang perlu bersiap. Ford dan yang lain bingung, tidak mampu mendengar apapun selain suara-suara sekitar hutan. Meskipun ada ketidakpastian, salah satu penjaga bersiap untuk bertarung, menarik pedangnya dengan pegangan tegas. Forton kemudian berteriak pada anak buahnya untuk membekal diri dan bersiap untuk pertarungan yang akan segera datang. Kusir itu tidak yakin dengan sumber informasi pemuda itu, tapi lebih suka aman daripada menyesal. Pada saat itu, sekelompok perampok bermeledak dari pepohonan, menyerang mereka dengan kecepatan tinggi. Salah satu penjaga terpana, tidak percaya bahwa perampok benar-benar muncul, tepat seperti yang diprediksi pemuda itu. Pemimpin perampok merayakan penemuan mangsa baru, sementara salah satu anak buahnya memuji kepala mereka karena benar. Yang lain mengomentari bahwa gadis kecil itu akan laku mahal dan bocah laki-laki itu akan populer dengan klien tertentu. Voron menghadapi mereka,
menuntut untuk tahu apakah mereka sadar akan konsekuensi mengganggu bangsawan. Pemimpin perampok tidak peduli dan memerintahkan anak buahnya untuk membasmi semua orang kecuali dua pemuda itu. Saat musuh maju, salah satu penjaga berteriak bahwa ia akan memberikan perlindungan untuk Ford dalam pertarungan. Seorang perampok dengan senyum kejam mengangkat pedangnya, bersiap menebas penjaga keluarga. Sejenak kemudian, pedang bertabrakan, suara baja bergema melalui hutan gelap dan sunyi. Salah satu penjaga ber berhasil menusuk perampok dengan tombak dan serangan bersih. Melihat anak buahnya jatuh, ekspresi pemimpin perampok berubah menjadi kemarahan murni. Fordon juga menunjukkan keterampilannya. Pedangnya berlumur setelah menjatuhkan beberapa musuh. Dengan tatapan penuh tekad, ia berpaling pada Julia dan menyuruhnya menyerahkan sisanya padanya. Ia kemudian menyerang sisa perampok dengan segenap kekuatannya, menunjukkan keberanian luar biasa di tengah kekacauan. Voron mendesak tuan muda untuk membawa Julia dan melarikan diri secepat mungkin untuk memastikan keselamatan mereka. Tiba-tiba, sang protagonis mendengar jeritan kesakitan, dan ekspresinya langsung gelap. Salah satu perampok melepaskan sihir api, membakar penjaga keluarga dengan bola api yang kuat. Pemimpin perampok mengungkapkan dirinya sebagai penyihir, dan Ford ngeri melihat sihir api beraksi. Kusir itu kemudian berteriak pada dua pemuda untuk lari ke hutan sementara ia membuat pengalihan. Tapi dalam momen ceroboh, Voron terkena pukulan penentu, dan cairan merah meledak. Melihat temannya terluka, sang protagonis berteriak nama Fordon dalam keputusasaan total. Dikelilingi perampok, kusir yang terluka berlutut di tanah, kekuatannya untuk bertarung benar-benar hilang. Pemimpin perampok kemudian mengancamnya, bersumpah untuk membakarnya karena telah menjatuhkan rekannya. Meskipun terluka, Fordon mendorong dirinya berdiri, bersumpah untuk melindungi tuan muda, meskipun itu merenggut nyawanya. Lucas tahu Ford kalah kelas dan memutuskan bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatan sebenarnya jika ingin melindunginya. Ia ingat kebaikan kusir itu dan menyadari bahwa ia telah menjadi seperti keluarga baginya. Dengan tinju terkepal, pemuda itu menyuruh adiknya bersembunyi karena situasi telah menjadi terlalu berbahaya. Ia kemudian menyatakan dengan tatapan penuh tekad bahwa ia bergabung dalam pertarungan untuk membantu temannya Voron. Gadis itu mengangguk mengerti, memohon pada saudara laki-lakinya untuk sangat hati-hati selama pertarungan. Dengan itu, sang protagonis berlari ke medan perang untuk menyelamatkan temannya. Sementara itu, Voron diserang oleh beberapa perampok sekaligus dan berteriak kesakitan. Benar-benar kelelahan dan terluka, kusir itu runtuh berlutut, tak mampu bertarung lagi. Pemimpin perampok kemudian mengangkat pedangnya, bersiap memberikan pukulan terakhir pada pria malang itu. Forton memandang ke atas dengan ekspresi keputusasaan, menerima bahwa akhirnya tiba. Tapi sebelum pukulan terakhir mendarat, sebuah bayangan misterius campur tangan, menghalangi serangan dan menyelamatkan kusir itu. Para perampok terpana oleh gangguan itu, bertanya-tanya apa yang baru saja muncul di depan mereka. Selanjutnya, proyektil cahaya emas meluncur melalui udara, menghantam perampok dengan akurasi mematikan. Setiap tembakan mengenai musuh tepat di titik vital mereka, menjatuhkan mereka seketika. Dengan itu, sisa antek-antek dikalahkan dalam sekejap oleh serangan berbasis cahaya misterius ini. Kamera kemudian mengungkapkan tangan sang protagonis, bersinar dengan energi emas yang cemerlang. Ia mengomentari bahwa latihan adalah ide bagus, karena mengatasi perampok lemah sangat mudah. Pemimpin perampok menjadi marah saat melihat anak buahnya dikalahkan, dan menuntut untuk tahu siapa yang bertanggung jawab. Dengan keringat mengucur di wajahnya, ia menyadari semua rekannya ditaklukkan dalam sekejap. Ia kemudian mengangkat tongkat sihirnya, memutuskan untuk melepaskan seluruh amarahnya pada kusir malang itu. Dengan itu, sebuah bola api raksasa diluncurkan ke arah Fordon, dimaksudkan untuk menghabisinya untuk selamanya. Tanpa kekuatan untuk menghindar, kusir itu menerima nasibnya. Menemukan kedamaian dalam pengetahuan bahwa para pemuda akan selamat. Dengan senyum di wajahnya, ia berterima kasih pada surga atas kesempatan melindungi keduanya. Tapi pahlawan kami muncul di depan Ford dan mengulurkan tangan untuk mencegat bola api itu. Ia kemudian melompat dan dengan gerakan tangan yang cepat mengalihkan serangan jauh ke kejauhan. Forton terdiam dan dengan air mata di matanya, ia tak percaya apa yang baru saja disaksikannya. Dengan suara gemetar, ia memanggil tuan muda, tak mampu memahami bagaimana ia bisa melakukan prestasi seperti itu. Pemimpin perampok juga bingung, bertanya-tanya bagaimana bola apinya begitu saja dinetralkan. Meskipun demikian, ia tidak menyerah dan bersiap melemparkan mantra lain terhadap pahlawan kami. Tapi sang protagonis, dengan matanya bersinar, dengan percaya diri menyatakan bahwa perampok itu sudah selesai. Dalam sekejap mata, sang protagonis menerkam maju,
mendaratkan pukulan bercahaya pada pemimpin perampok. Pukulan itu begitu kuat sehingga pria itu terlempar terbang, dan gelombang kejut bergema melalui area itu. Voron terpana oleh pemandangan itu, bertanya pada tuan muda bagaimana ia bisa melakukan itu. Dengan senyum kemenangan, pemuda itu menjawab bahwa ia tampaknya memiliki bakat alami untuk seni bela diri. Kusir itu mulai menangis karena emosi, menyaksikan betapa luar biasanya kuatnya tuan muda itu. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh, dan keduanya menjadi waspada terhadap ancaman baru. Di tengah asap dan debu, kehadiran gelap dan sinis mulai terbentuk. Makhluk kerangka dengan cakar tajam seperti pisau cukur dan aura ungu muncul dari abu perampok. Tengkorak mengerikan dan matanya yang bersinar mengungkapkan bahwa itu adalah makhluk kemurnian kejahatan. Dengan raungan mengerikan, monster itu menampakkan gigi tajamnya dan bersiap menyerang. Makhluk itu menjerit bahwa ia akan menghancurkan mereka berdua, menatap dengan mata penuh kebencian dan amarah. Monster itu mengulangi ancamannya, mempersiapkan diri untuk meluncurkan serangan mematikan terhadap mereka. Sang protagonis tetap dalam kewaspadaan tinggi, menyadari bahwa ia harus mengatasi makhluk ini secepat mungkin. Ia memutuskan bahwa ia tidak bisa membiarkan Julia melihat monster itu, dan harus menghilangkannya sendirian. Makhluk itu kemudian menerkam dengan cakar tajamnya, mencoba merobek pemuda itu berkeping-keping, tapi pemuda itu lebih cepat, dengan lincah menghindar pukulan dengan melompat di atas makhluk itu. Ia kemudian turun dengan pukulan cahaya kuat, diarahkan langsung ke kepala monster. Sang protagonis menyaksikan pukulan itu mengenai, berharap itu cukup untuk mengalahkan makhluk itu. Tangannya bersinar dengan energi ungu, ia bersiap untuk serangan balik potensial. Tapi tiba-tiba, gelombang energi merah gelap meluncur ke arahnya dengan kekuatan besar. Seketika, rantai gelap menembus dari tanah, dan menjerat tubuh-tubuh perampok yang jatuh. Makhluk itu kemudian menyerap mayat-mayat, berubah menjadi monster yang lebih mengerikan dan kuat. Di dahinya, simbol ungu yang menggambarkan ular bersinar intens, mengungkapkan sumber kekuatannya. Sang protagonis kemudian bertanya-tanya bahwa simbol itu adalah apa yang mengendalikan yang mati. Monster itu menjilat bibirnya dengan lidah ungu, bersiap melepaskan seluruh kekuatannya pada pemuda itu. Dengan banyak lengan dan kaki, makhluk itu merayap aneh menuju pahlawan kami. Pemuda itu menyimpulkan bahwa jika serangan standarnya tidak efektif, ia harus menggunakan teknik baru. Memusatkan energinya ke tangannya, ia melepaskan rentetan cepat serangan berbasis cahaya terhadap monster itu. Serangan itu mengenai simbol di dahi makhluk itu langsung, menyebabkan ledakan cahaya yang cemerlang.